Himatek! Yeah! Saya Himatek! Himatek! Yes! Halo, selamat datang di HiPod, Himatek Podcast. Apa kabar, Rek? Masih sehat kan? Fisik dan mentalnya? Ya, semoga sehat selalu ya. Oke, untuk menghibur kalian nih, yang lagi suntuk mikirin tugas dan bentar lagi kan waktunya UTS nih. Nah, kami di sini akan menemani kalian berbincang-bincang dengan DPR-nya Himatek. Kalau di pemerintahan sih disebutnya DPR ya. Nah, kalau di Himatek sendiri ini disebutnya BLM yang kepanjangannya yaitu Badan Legislatif Mahasiswa. Oke, di episode 10 kali ini kita bakalan bahas tentang BLM Himatek bersama ketuanya langsung yaitu Mas Aryuda dan anggota dari BLM Komisi 1 yaitu Mbak Syasmita. Oke, karena di sini udah ada Mas Aryuda dan Mbak Syasmita nih, mari kita sapa dulu dong. Halo Mas Aryuda dan Mbak Syasmita. Halo. Gimana nih kabarnya dari Mas Aryuda dan Mbak Syasmita? Baik-baik aja kan lapresnya semester 5 dan semester 3? Ya, alhamdulillah sehat. Untuk masalah praktikum dan tugas semester 5 ini alhamdulillah juga enak ya, aman. Karena di semester 5 ini kan praktikum mikrobiologi sama UTK 2. Nah, alhamdulillahnya diketik. Labnya pun juga enak-enak kayak gitu. Alhamdulillah kabarku sehat walafiat. Untuk semester 3 lumayan sih matkulnya masih bisa dipahami kok. Terus untuk praktikum lapres aman juga sih, santai soalnya cuman satu praktikum ya. Beda sama semester 2 kemarin yang lapresnya 2, tulis tangan semua. Emang bener sih kata kating-kating yang bilang kalau semester 3 itu lumayan bisa agak sedikit santai gitu. Oke, alhamdulillah ya kalau lapres dan segala tugas kuliahnya lancar-lancar aja. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita akan mengulik-ngulik tentang BLM Himatek. Tetapi sebelum kita bahas tentang BLM Himatek itu sendiri, kita juga harus kenal lebih dekat terlebih dahulu dengan Mas Aryuda dan Mbak Syasmita nih. Kalau boleh, perkenalan terlebih dahulu dong, mungkin paralel, terus angkatan berapa gitu, dan nama lengkapnya gitu. Ya, siapa ini? Aku dulu ya. Ya, halo. My name is Aryuda Bagus Arianto dari Paralel D angkatan 2019 sebagai Ketua BLM JTK. Ya, perkenalkan namaku Syasmita Lubi Aprianti dari Paralel C angkatan 2020 sebagai anggota dari Komisi 1 BLM JTK. Oke, udah cukup sampai sini aja nih kenalannya. Selanjutnya kita langsung akan memasuki pertanyaan pertama. Nah, bisa minta tolong dijelaskan tentang apa sih definisi dari BLM Himatek itu, atau boleh silakan langsung dijawab oleh Mas Aryuda maupun Mbak Syasmita. Silakan. Oke, mungkin pertama aku yang jelasin dulu ya, nanti kalau ada tambahan bisa dijelasin sama Mas Yuda. BLM sendiri itu yang pertama singkatan dari BLM itu Badan Legislatif Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia. Tentunya suatu badan legislatif itu tugasnya untuk mengawasi dari kinerja BEJTK seperti itu. Terus gimana, mungkin ada tambahan dari Mas Aryuda? Oh iya, jadi benar ya yang disampaikan Rasmita tadi, BLM JTK itu singkatan Badan Legislatif Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia. Ya, kalau kita melihatnya di pemerintahan ya kayak di DPR, ini mirip sistemnya. Jadi BLM itu sendiri kan perwakilan dari setiap paralel di teknik kimia, kecuali di angkatan terakhir. Nah, untuk BLM ini sendiri kan seperti namanya legislatif, ini dia mengurusi terkait legislatif jurusan, entah masalah aturan atau masalah pengawasan atau apapun itu yang berhubungan dengan legislatif kayak gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan apa itu BLM Himatek. Nah, kalau udah tahu tentang apa itu BLM Himatek, selanjutnya kita akan menanyakan kepada Mas Aryuda maupun Mbak Syasmita tentang apa sih tugas dari BLM itu sendiri. Boleh dijelaskan? Oke, untuk tugas tadi kan udah disinggung sedikit ya.
dari aku sama Mas Yuda. Tugas umumnya itu BLM mengawasi kinerja dari BEJTK, lalu BLM menjaring aspirasi dari warga teknik kimia tentang proker-proker dari BEJTK. Lalu untuk mungkin lebih jelasnya itu bisa dilihat di ART pasal 22 seperti itu. Mungkin dari Mas Yuda nih ada tambahan. Ya, kita kan dari BLM sendiri itu kan udah dibuat ya suatu tugas yang diatur dalam anggaran rumah tangga. Ini sedikit menyinggung masalah aturan ya. Sesuai di pasal 22-nya ini tugas BLM ini dibagi dua sebenarnya. Ketika dalam sidang umum dan juga setelah sidang umum. Kalau kita ngomongnya di sidang umum pasti kita tidak lepas dari penetapan aturan kayak ART, GBHK, sama peraturan mekanisme BKOH, terus dan juga menetapkan BLM baru, kemudian menetapkan Kahima terpilih, terus meminta pertanggungjawaban dari BJ yang lama. Kemudian kalau kita di luar sidang umum ini tugasnya banyak kayak melakukan pengawasan, terus masalah menjaring aspirasi, terus masalah merumuskan aspirasi yang kemudian diserahkan kepada BEJ, terus juga membentuk panitia reformasi kayak gitu. Sebenarnya untuk tugas ini banyak, sangat kompleks ya, karena pengawasan sendiri ini lebih bisa dijelaskan itu secara mendetail ketika memang pembahasan pengawasan, karena ini ngomongnya tugas umum ya, kita pengawasan secara kinerja dari BJ saja kayak gitu. Nah, tadi kan udah disinggung ya tentang tugas-tugas dari BLM itu bisa dicek di ART pasal 22. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau belum punya filenya, bisa kalian klik di bio Instagram, terus menuju ke link tree-nya itu, dan nanti di sana ada ART gitu. Nanti tinggal scroll aja cari ke pasal 22. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya cukup banyak ya tugas dari BLM itu sendiri. Nggak hanya mengawasi jalannya proker dari setiap departemen BEJ Himatek ya teman-teman. Nah, kalau gitu struktur organisasi dari BLM itu sendiri gimana ya Mas? Kalau boleh minta tolong dijelasin dong. Ya, jadi untuk struktur di BLMJ sendiri itu ada BPH. BPH ini kan kayak pimpinan-pimpinan BLMJTK. Contoh ketua, kemudian wakil 1 sebagai sekretaris, kemudian wakil ketua 2 ini sebagai bendahara. Dan juga di BLM sendiri ini kan menyangkut masalah kepengurusan ini, biasanya dari BLM ini masa baktinya selama 1 tahun kepengurusan. Nah, lanjut dari BPH ada komisi-komisi dari komisi 1, komisi 2, komisi 3 sampai ke komisi 4 yang menjalankan sesuai tupoksi masing-masing kayak gitu. Mungkin dari Sasmita ada tambahan? Ya, seperti yang udah dibilang sama Mas Ira tadi ya, di BLM sendiri tuh dibagi menjadi 4 komisi ya. Komisi 1 itu namanya Komisi Pemberdayaan Pengembangan Intelektual Mahasiswa. Nah, di Komisi 1 ini BLM menaungi 3 departemen di BEJTK. Yang pertama itu PSDM, lalu ada Humas dan ada Litbang. Komisi 1 ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 itu ada Mas Fajar ya, dari angkatan 2019. Lalu di Komisi 2 itu Komisi Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga, yang tugasnya itu mengawasi Departemen Seni dan Olahraga. Untuk ketua komisinya itu ada Mas Adinata dari angkatan 2018. Lalu untuk Komisi 3, Komisi Pengembangan Usaha dan Kesejahteraan Mahasiswa, yang tugasnya itu mengawasi Departemen Kewirausahaan. Untuk ketua komisinya itu ada Mbak Gladys dari angkatan 2020. Lalu untuk Komisi 4, Komisi Advokasi dan HAM yang mengawasi Departemen Hak Asasi Mahasiswa. Untuk ketua komisinya itu ada Mbak Cindy dari angkatan 2019. Karena tadi barusan udah disinggung nih mengenai
struktur organisasi di PLM itu seperti apa. Nah, jadi kan udah dijelaskan komisi 1 itu mengawasi apa, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4 mengawasi apa. Nah, izin bertanya sih, kalau misalkan untuk BLM sendiri itu dipilihnya itu seperti apa ya? Dan juga kalau ketua BC sendiri, kan kalau misalnya kan ketua BC itu kan dipilih sama warga, sedangkan ketua BLM ini itu dipilihnya itu seperti apa sih? Mungkin dari Mas Aryuda dan Mbak Sasmita bisa sedikit jelaskan. Nah, ya benar ya. Sebenarnya untuk BC sendiri kan ini dipilih dari warga. Nah, kalau dari BLM ini dipilih dari apa? Nah, untuk BLM sendiri ini kan delegasi atau ibaratnya pemilihan dari tiap-tiap kelas dari angkatan 3 angkatan terakhir. Jadi BLM ini dipilih warga juga, cuman lebih ke tiap kelas nyetor 1 dari 3 angkatan terakhir. Nah, untuk masalah pembagian struktur yang tadi sudah jelaskan kayak ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan komisi ini sebenarnya dirapatkan oleh internal BLM sendiri. Setelah dari semua 3 angkatan terakhir ini menyetor delegasi, dari situ nanti BLM ini ada rapat. Siapa yang mau jadi ketua nanti dicalonin. Biasanya ini dari 3 angkatan ini menyetor 1 perwakilan buat ngirim tiap angkatan. Nah, dari situ nanti dipilih buat si BBH. Kayak siapa yang cocok buat ketua, siapa yang cocok buat wakil ketua 1, wakil ketua 2. Dari situ nanti juga adu visi misi seperti kayak kampanye dan debat dari BC, cuman lebih ke internal saja. Nah, setelah BBH ketemu nanti dirapatkan lagi buat pembagian komisi. Nah, ini ada privilege juga dari BBH dan juga sesuai keinginan dari tiap komisi ini mau masuk kemana kayak gitu. Baik, berarti bisa kita simpulkan bahwasannya BLM ini tuh diambil dari delegasi 3 tahun terakhir. Kebetulan untuk yang 3 tahun terakhir ini delegasi 18, 19, dan 20. Mungkin nantinya juga akan ada delegasi dari tahun angkatan 21 seperti itu. Nah, selanjutnya kan ini kan tadi udah sempat disinggung tuh mengenai tugas dari BLM pada ART pasal 22. Nah, sebenarnya BLM ini tuh ada prokernya nggak sih Mas Aryuda? Jadi kan biar turun taunya kan BEC kan eksekutif pasti banyak prokernya. Sedangkan BLM sendiri ini sebenarnya ada nggak sih prokernya seperti itu? Ya, kalau proker sih BLM ini nggak ada ya. Kalau diomong proker memang nggak ada, tapi ada suatu kewajiban. Nah, apa kewajiban ini adalah panitia reformasi. Panitia reformasi ini kan dinaungi BLM, cuman koordinasi juga dengan BJTK. Jadi BLM ini sendiri mempunyai kewajiban buat membentuk panitia. Ini bisa disebut juga sebagai proker. Tapi kalau diomong proker secara sah melalui raker itu enggak kayak gitu. Tapi dari BLM itu lebih dibanyakin ke agenda sih, agenda buat pembahasan entah itu lampiran file-file konstitusi atau pembahasan terkait materi-materi pemantapan dari BLM sendiri kayak gitu Mas Sore. Sebenarnya dari Mas Sore sendiri nih, BLM itu gabut gak sih Mas? Kan nggak ada proker berarti kan ya. Tapi kalau pas rapat gitu bahas apa aja sih? Mungkin Mas Aryuda bisa sedikit jelasin. Ya, mungkin ini aja dulu siapa Sasmita, kan aku juga pengen mendengar nih pandangan dari anggotaku dulu gimana mengenai BLM itu, baru nanti aku tambahin. Mungkin Sasmita dulu ayo Sas. Oke, tadi pertanyaannya BLM itu gabut nggak sih gitu ya? Seperti yang udah dijelasin dari aku sama Mas Yuda tadi tentang tugas-tugas BLM yang segitu banyaknya ya, mungkin bisa aku tarik kesimpulan kalau BLM itu nggak gabut ya sebenarnya, cuman kerjanya kan dia nggak kelihatan gitu ya, ibaratnya di balik layar gitulah. Seperti sebelum pengesahan menjadi BLM pun dari kami tuh udah rapat gitu sampai malam banget itu untuk membahas, untuk memahami suatu konstitusi yang ada di Himatek seperti ART, GBHK dan juga BKUH. Lalu untuk akhir-akhir ini kan BLM lagi sibuk nih untuk mendampingi PPC dan juga PANSI ya, Panitia Reformasi, itu
PLM udah nyiapin dari jauh-jauh hari, udah rapat juga tentang gimana sih jalannya sidang umum untuk tahun depan gitu. Terus gimana sih pemira tahun ini tuh gimana enaknya, apakah konsepnya online atau offline, itu udah kami bahas sejak beberapa bulan yang lalu. Terus juga tugas PLM itu menjaring aspirasi, itu juga PLM nggak cuma menjaring aspirasi terus udah gitu disampaikan langsung ke PEJ, nggak gitu. PLM itu juga mengkaji aspirasi yang masuk dari warga itu biar pas disampaikan ke departemen yang dinaungi itu nggak ada miskomunikasi seperti itu, nggak ada salah paham gitulah, dan jelas gitu maksudnya warga itu gimana sih, seperti itu ya. Mungkin dari aku nggak gabut sih, soalnya sibuk rapat sampai malam juga kadang gitu. Oh iya, jadi gini, kalau diomong gabut ya, kalau PLM diomong gabut itu ada benar ada salahnya. Benarnya apa? Karena kerja kita nggak terlalu nampak apa yang disampaikan Dasmita tadi. Jadi kita diomong gabut ini benar, karena kerja kita di balik layar. Sesuai dengan namanya, dia kan badan legislatif mahasiswa, kerjanya menyerap, menyampaikan aspirasi, juga menyampaikan informasi. Ini lebih ke di belakangnya, dia mengawasi BEJ juga. Nah, kalau kita ngomongnya eksekutor lebih sering tampil ya, kita harusnya ngomong BEJ sesuai badan eksekutif mahasiswa. Jadi benernya di situ. Cuman kalau salahnya, ya kita banyak agenda, sering rapat, pembahasan terkait gimana nanti model pemantapan dari PLM baru, terus ketika pembahasan buat panitia reformasi, terus pembahasan terkait konstitusi, karena ada persiapan buat ada penjelasan mengenai pasal per pasal, ayat per ayat dari konstitusi yang ada kayak gitu. Jadi rapat itu sering kita lakukan, cuman dalam rapat tersebut kita nggak terlalu terlihat kayak dari BJ sendiri. Terus kalau dari proker BLM itu sendiri memang nggak ada. Cuman kalau agenda BLM itu ada banyak yang dikerjakan BLM, kayak tadi yang aku sampaikan mengenai pemantapan delegasi tadi, terus persiapan buat panitia reformasi, terus juga persiapan buat pembuatan lampiran konstitusi. Itu banyak agenda yang dibuat BLM. Dan juga di sini kewajiban dari BLM itu kan membentuk dan mendampingi panitia reformasi kayak PPJ Panci tadi, tapi dengan catatannya kita harus koordinasi dengan BEJ terus terkait panitia reformasi di sini. Jadi karena panitia reformasi ini kan independen, dia berdiri sendiri. Di sini BLM cuma mendampingi, nggak bisa mengutik-ngutik panitia ini terlalu jauh kayak gitu. Nah, kalau dari BLM itu juga, itu kita sering-sering melakukan kajian dari aspirasi yang masuk ini nggak langsung serahkan ke BJ dengan mentah-mentah. Di sini dari BLM ini kan melakukan kajian dari aspirasi yang masuk. Contoh ketika dari warga ini menginginkan suatu perlombaan futsal, basket dan lain-lain. Ini dari BLM juga mengaji apakah hal-hal kayak gini nanti relevan kalau kita buat, karena kondisi yang masih pandemi dan juga dari pihak kampus kan tidak memperlukan ada agenda. Cuman di sini ada aspek-aspek atau ada beberapa hal yang bisa mendukung buat terjadinya apa yang diinginkan warga tersebut. Baru ketika persiapan itu matang, nanti kita serahkan pada BEJ buat eksekusi, buat merancang, mengkonsep gimana acaranya nanti, di model kayak apa, kayak gitu. Jadi ini juga sih, BLM kan sering diibaratkan atau stigma yang melekat pada BLM ini kan radio bocor. Ibaratnya BLM ini cuma kerjanya nyerocos terus, berarti omong tok, kritik doang ya kayak gitu. Itu sebenarnya ada benernya, karena BLM ini sendiri kan bukan tipe atau yang bertugas di lapangan buat eksekusi. Ini BLM kan mengawasi, mengomentari apakah sesuai dengan aturan atau belum, apakah ini melenceng atau tidak, kayak gitu.
lebih sering memberi pandangan-pandangan kepada PEJ waktu eksekusi kayak gitu. Jadi stigma kayak gitu itu salah ya, karena di sini BLM itu kerjanya di balik layar bukan untuk eksekusi kayak gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya BLM ini memang sangat beda ya sama dengan BEJ. Tadi namanya udah legislatif, kerjanya udah di balik layar. Jadi nggak mengeksekusi program-program yang udah dibuat sama BEJ sendiri. Jadi teman-teman kita tahu bahwasannya kalau dibilang BLM itu gabut, dalam gabut artian ini mungkin teman-teman BLM ini akan menampung aspirasi dari teman-teman warga. Jadi nantinya aspirasi itu yang akan disalurkan ke BEJ, jadi bisa dieksekusi sama teman-teman BEJ. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan khusus nih buat Mas Aryuda selaku Ketua BLM Himatek. Di zaman yang serba online apalagi pandemi seperti ini, mungkin susah ya untuk koordinasi antar anggotanya. Nah, treatment seperti apa dan bagaimana dari Mas Aryuda menyikapi bila ada anggotanya yang rapat sambil dibuat bobo atau mengerjakan tugas lain seperti itu? Mungkin dari Mas Aryuda bisa jelasin. Oh iya, kalau rapat tertidur, terus rapat ini nggak fokus pada rapat, mungkin entah nugas atau yang lain, ini sebenarnya memang problem di BLM sendiri. Banyak yang anak-anak sampai kayak gitu, dalam artiannya karena rapat ini kan sering sekali, dan juga mengingat rapat itu sampai larut malam buat pembahasan, entah itu persiapan panitia atau pembahasan terkait konstitusi, itu sebenarnya memang ada hal-hal kayak gitu. Cuman kalau dari aku treatmentnya gini, sebenarnya aku tidak melarang mereka buat tidak ikut rapat, tetapi hal yang aku lakuin itu gini, aku mengingatkan mereka bahwasanya mereka ini kan mendapat amanah dari perwakilan kelas masing-masing. Ini mereka mendapat amanah sehingga mereka harus melakukan apa yang diamanahkan dari teman-teman kelas mereka. Kemudian yang kedua, di sini saya mengingatkan juga bahwasanya mereka mempunyai suatu kewajiban sebagai seorang BLM ini seharusnya bagaimana. Nah, dari situ mereka mulai sadar bagaimana harus bersikap jadi seorang BLM itu sendiri. Dan juga treatment khususku ketika mereka memang tidak bisa join karena ada kepentingan yang memang itu tidak bisa diganggu, atau mungkin karena izin ada halangan sakit atau bagaimana, itu treatmentku sebenarnya gini, ketika rapat kita selalu share notulensi buat di follow up dari yang tidak ikut join. Nah, dari yang tidak ikut join nanti mungkin bisa dilakukan tes, atau ketika melakukan eksekusi dari agenda apa eksekusi dalam nyampein ke BEJ ini apa sesuai yang dari notulensi atau bagaimana. Kalau tidak, ini berarti dia tidak mengindahkan atau tidak fokus dalam rapat, tidak fokus dalam musyawarahnya BLM kayak gitu. Jadi sering-sering follow up kepada anak-anak yang sering main ke BEJ, atau lebih ke sering yang eksekusi ke panitia kayak gitu. Oke, sangat bagus sekali dari treatment dari Mas Aryuda tadi ya kepada anggotanya. Lalu untuk yang terakhir ini, kita udah bahas semua dari kegiatan dari teman-teman BLM, dari Mas Aryuda dan Mbak Sasmita juga. Nah, dari Mas Aryuda dan Mbak Sasmita sendiri, suka dukanya ada di BLM Himatek itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Sasmita dulu nih sebagai anggota Komisi 1 dari BLM. Oke, dari aku dulu ya. Tadi kan pertanyaannya suka dan duka selama jadi BLM. Mungkin dari dukanya dulu aja. Sekalian sedikit curhat nih. Duka selama jadi BLM itu ini sih, waktu penjaringan aspirasi itu kayak kurang partisipasi dari warga gitu. Jadi kayak aspirasi, padahal kan aspirasi dari warga itu penting ya untuk berjalannya proker dari BEJTK, dari departemen-departemen di BEJTK itu. Nah, itu kayak disayangkan aja partisipasi dari warga itu sedikit gitu. Padahal kita udah menyiapkan platform untuk warga itu bisa speak up tentang itu, seperti itu. Lalu untuk
duka di internal BLM sendiri sih mungkin pas rapat ya. Pas rapat itu kayak sering molor gitu. Jadi rapatnya itu lama banget nunggu anggota lengkap atau nunggu quorum seperti itu. Karena kan memang juga anggota BLM itu banyak yang sibuk juga sih. Terus untuk sukanya mungkin bisa punya kenalan baru dari cutting maupun dari teman-teman seangkatan gitulah. Terus juga pas rapat itu di BLM nggak tegang-tegang banget lah, nggak kayak forum resmi gitu. Soalnya kayak diseling sama candaan gitu. Soalnya di BLM itu orangnya itu lucu-lucu gitu ya, suka bercanda gitu. Terus juga jadi ada temen mabar gitu loh. Soalnya biasanya habis rapat itu biasanya dari BLM itu main bareng, kayak main Among Us, terus main Gartic gitu. Itu sih yang bikin suka di BLM gitu. Jadi nggak bosen tiap rapat gitu. Mungkin dari Mas Yuda nih. Oh iya, kita ngomong terkait suka duka ya. Suka duka BLM, duka dulu. Ini ya banyak stigma lah yang melekat pada BLM ini, entah itu dari zaman kapan ya, kayak tadi radio bocor lah, BLM nggak kerja lah, atau yang lebih parah itu BLM itu nggak dianggap ada karena jarang kelihatan. Jadi terkadang beberapa orang ini melupakan adanya BLM itu sendiri. Itu walaupun sebenarnya aku nggak terlalu mempermasalahkan hal-hal itu, cuman tolonglah, di sini kan kita juga sebagai badan ini ada eksistensinya, tolong dihargai. Jangan sampai ada cacian yang masuk ke BLM kayak gitu. Untuk duka yang lain itu sering ya kita rapat sampai malam, sampai terkadang itu banyak ya hal yang harus diutamain. Kadang tugas-tugas itu harus dikebut di awal sebelum rapat kayak gitu, sehingga banyak menguras waktu dan tenaga ketika berproses di dalamnya. Dan juga ketika kita ngomongnya duka BLM ini sendiri, ini banyak hal yang menyangkait stigma sendiri, ini banyak ya yang kayak gitu. Nah, itu membuat aku sedih. Padahal di sini kita sebagai BLM ini kan bekerja ya, juga bekerja, cuman nggak kelihatan di belakang, sering mengawasi, sering menjaring aspirasi, sering meng-share informasi. Ini kadang kita nggak dianggap. Kadang kita ketika meminta respon ke warga, ini apa yang disampaikan ini terkadang ada miss, entah itu problem dari BLM sendiri dengan menyampaikannya bagaimana, atau ketika mereka menanggapinya kayak gitu. Ini bukan semuaan, cuman ada beberapa oknum yang kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongnya suka di BLM sendiri, ini banyak ya yang aku suka. Yang pertama jelas relasi, kemudian kita memperoleh ilmu-ilmu yang baru yang sebelumnya ketika di tahun pertama kan aku juga pernah sih di PEJ di HAM itu sendiri. Nah, ketika aku masuk BLM ini ada ilmu yang baru, yaitu mengenai aturan. Nah, pondasi sebenarnya ketika masuk organisasi ini seharusnya dia memahami aturan. Nah, kayak gitu. Nah, dengan kita paham aturan, kita bakal paham lah gimana jalannya dari suatu organisasi itu. Kita harus ngapain, kita harus berjalan yang bagaimana, harus apa aja kayak gitu. Itu sebenarnya diatur dalam aturan dan sudah jelas. Nah, ketelatanku waktu masuk organisasi ini baru memahami di BLM itu, sehingga ilmu-ilmu yang aku dapatkan di BLM ini sangat bermanfaat buat aku ketika menjalankan organisasiku, entah BLM ataupun ketika membantu teman-teman BJ melakukan kegiatan. Terus seperti yang disampaikan saya tadi memang ketika rapat ini banyak keseruan yang terjadi, entah itu ice breakingnya atau sering menggoda temannya buat bercandaan dulu, karena pada rapat itu kan terkadang banyak ya titik di mana kita jenuh buat pembahasan terlalu serius, sehingga ada yang lucu dulu,
ada yang ngelawak kayak gitu tuh banyak. Sering-sering menemui teman-teman yang lucu dan juga sukanya di BLM sendiri. Ini BLM ini apa ya? Menurutku itu badan sing sangat vital. Karena apa? Ketika dia di sini kan tugasnya mengawasi sih. Di sini dia mempunyai tugas buat mengawasi, terus dia juga buat masa menjaring aspirasi. Di sini dia belajar buat konsep, buat jaring aspirasi, buat menyampaikan pendapat, itu belajar di BLM. Cuman ketika dia mengawasi BJ nih, dia mendalami ilmu di BJ ini, dia sering-sering mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan di BLM. Dia ini mendapat dua bonus, yaitu dia paham aturan, terus dia memahami cara ngonsep, dan berjalannya seorang eksekutif itu yang bagaimana. Jadi menurutku yang paling aku suka itu yaitu dia lebih memahami aturan dan juga dia lebih bisa dalam konsep dan juga eksekusi secara tidak langsung kayak gitu. Baik, nah itu udah dijelasin, udah dipaparin sama Mas Aryuda sama Mbak Sasmita mengenai suka dukanya mereka berdua di PLM. Nah, jadi buat teman-teman yang juga tertarik mengenai PLM, ini teman-teman juga bisa ikut di tahun berikutnya, di delegasi berikutnya seperti itu. Dan nggak kerasa juga udah di penghujung obrolan podcast kali ini. Mungkin Mas Ayu dan Mbak Sasmita ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman semuanya. Mungkin bisa dikasih pesannya mungkin dari Mas Aryuda dulu atau Mbak Sasmita dulu. Ya, mungkin dari aku dulu ya. Pertama terima kasih ya udah dari Humas ini udah ngundang BLM buat ngobrol santai membahas tentang BLM seperti itu. Lalu untuk teman-teman angkatan 2021 yang mungkin akan ikut berkontribusi di Himatek gitu. Mungkin bisa dipertimbangin untuk jadi BLM karena tugas BLM itu juga seru dan baru gitu. Di SMA itu kayak nggak ada gitu tugas dari BLM kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku. Jadi untuk closing opening dari saya mungkin gini, yang pertama terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan HiPod BLM ini sendiri. Kemudian semangat buat teman-teman yang join kepanitiaan, entah itu PPJ ataupun Panci, dan juga terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan HiPod kali ini. Lanjut pesanku buat teman-teman yang mendengarkan di sini, sesuai dengan slogan dari legislatifku sendiri, Viva Legislatif, kembangkan dan jayakan BLM itu sendiri, karena badan legislatif itu sendiri mempelajari terkait fondasi suatu organisasi, di mana suatu organisasi itu fondasinya dia harus paham terkait apa itu aturan yang ada di sana, karena aturan-aturan ini secara umum merangkum banyak gimana jalannya, apa itu organisasi, dan tujuan-tujuan dari organisasi tersebut diatur dalam aturan tersebut. Jadi pesanku tetap semangat buat semuanya dan jadikan BLM ini sebagai wadah kalian buat meneruskan dan juga buat mengembangkan skill-skill yang ada di diri kalian masing-masing. Terima kasih, dari saya cukupkan. Baik, terima kasih buat Mbak Sasmita dan Mas Aryuda yang udah nyempetin waktunya untuk join di HiPod Podcast pada episode kali ini. Semoga kuliahnya buat Mbak Sasmita dan juga Mas Aryuda lancar untuk semester 5 dan 3-nya. Itulah tadi podcast bersama BLM Himatek, kita yang pastinya menarik untuk disimak. Nah, jangan lupa buat teman-teman follow akun IG, Instagram, dan YouTube, dan juga Spotify dari Himatek, karena podcast ini juga akan di-share pada 3 platform tersebut. Baik, sampai sini aja HiPod episode 10. Nantikan HiPod episode selanjutnya setiap 2 minggu sekali. Jangan lupa di hari Sabtu, teman-teman. Oke, see you. Terima kasih.